Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan atau video kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perihal praktikum ke-8, yaitu mengenai hukum Hess. Yang dimana hukum Hess sendiri adalah hukum yang menyatakan bahwa perubahan entalpi ini tidak tergantung pada proses atau jumlah reaksinya, tapi hanya bergantung pada awal dan akhir dari reaksi tersebut. Nah, tujuan dari percobaan ini sendiri adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari hukum Hess, lalu juga mampu mengaplikasikannya dalam memahami proses atau reaksi kimia yang melibatkan perubahan suatu energi. Mungkin itu saja sedikit pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya mohon disimak videonya. Sekian dan terima kasih. Pada percobaan kali ini saya akan memaparkan mengenai alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan hukum Hess. Untuk alat sendiri yang perlu kita persiapkan, pertama-tama itu adalah satu set alat kalorimeter yang terdiri atas bahan pengisolasi, beker gelas, pengaduk, dan juga termometer 100 derajat Celcius. Kemudian yang perlu kita persiapkan itu adalah gelas ukur 50 ml, lalu terdapat stopwatch dan juga neraca analitik. Kemudian untuk bahan-bahan yang perlu kita persiapkan itu diantaranya ada NaOH, kemudian ada HCl, lalu yang terakhir itu adalah Aquades. Mungkin itu saja pemaparan mengenai alat dan bahan. Selanjutnya terdapat pemaparan mengenai metode percobaan. Untuk metode percobaan pada hukum Hess itu terbagi menjadi dua arah. Saya akan membahas mengenai arah pertama, yang dimana arah pertamanya itu diawali dengan kita mempersiapkan satu set alat kalorimeter dan juga tidak lupa untuk menimbang 4 gram NaOH. Kemudian kita ukur 25 ml Aquades dengan gelas ukur dan kita masukkan ke dalam kalorimeter, dan catat suhu Aquades tadi setiap selang waktu 30 detik dan tidak lupa untuk sambil diaduk gitu, dan catat sebagai T1. Kemudian masukkan NaOH yang tadi telah ditimbang ke dalam kalorimeter secara sedikit demi sedikit gitu, sambil terus diaduk. Dimana setelah semua NaOH tadi itu melarut, catat lagi suhu dalam kalorimeter tadi setiap selang waktu 30 detik selama 4 kali pengukuran, dan catat suhunya sebagai T2. Lalu ukur 25 ml HCl dan catat suhunya, kemudian masukkan ke dalam alat kalorimeter yang telah berisi NaOH. Kemudian catat suhu reaksi netralisasi antara HCl dengan NaOH setiap selang waktu 30 detik sebanyak 4 kali. Kemudian terakhir itu kita tentukan atau hitung perubahan entalpi untuk masing-masing arah reaksinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan arah 2 dari percobaan hukum Hess kali ini. Yang pertama, ukur 20 ml Aquades dengan gelas ukur dan masukkan ke dalam alat kalorimeter. Catat suhunya sebagai T1 setiap selang waktu 30 detik sambil tak lupa untuk mengaduknya. Kemudian siapkan 25 ml HCl dan ukur suhunya sebagai T2, lalu masukkan ke dalam alat kalorimeter. Kemudian aduk dan catat suhu campuran sebagai T3 dalam kalorimeter setiap selang waktu 30 detik selama 4 kali. Kemudian segera masukkan 4 gram NaOH padat ke dalam kalorimeter sedikit demi sedikit sambil tak lupa untuk mengaduknya sampai semua NaOH terlarut. Lalu tentukan suhu campuran setiap selang waktu 30 detik selama 4 kali. Kemudian gunakan harga tetapan kalorimeter dari percobaan sebelumnya untuk menghitung besarnya kalori yang terjadi.
Dan terakhir, hitung perubahan entalpi untuk masing-masing arah reaksi dengan rumus delta H3 ditambah delta H4 per mol per reaksi. Hasil pengamatan kami pada percobaan hukum Hess ini menunjukkan bahwa pada arah pertama, nilai energi entalpi yang kami dapat adalah 230,8 Joule, dan pada arah kedua, perubahan entalpinya adalah minus 180,8 Joule. Pada hukum Hess menjelaskan bahwa energi entalpi pertama harus memiliki nilai yang sama dengan energi entalpi yang kedua. Tetapi dari percobaan dan kalkulasi, nilai energi atau perubahan entalpi pertama tidak sama dengan perubahan entalpi kedua. Berbagai faktor mempengaruhi perbedaan tersebut, salah satunya adalah suhu. Terjadi kesalahan atau human error saat melakukan pengukuran suhu sebanyak 4 kali pada step kedua dari arah pertama dan arah kedua. Perbedaan rata-rata suhu tersebut memiliki dampak pada perhitungan, yaitu pada nilai kalor pelarutan atau nilai kalor netralisasi. Tidak memberi hasil yang sama saat ditambah pada perubahan entalpi pertama, kedua, dan perubahan entalpi ketiga dan keempat. Meskipun itu, jika perubahan entalpi 1 ditambah dengan perubahan entalpi 2 sama dengan perubahan entalpi 3 ditambah perubahan entalpi 4, atau jika perubahan entalpi arah pertama sama dengan perubahan entalpi arah kedua, maka hukum Hess terbukti benar. Tetapi berbeda pada percobaan kami. Percobaan kami menunjukkan bahwa perubahan entalpi pada arah pertama tidak sama dengan perubahan entalpi pada arah kedua. Kesimpulan dari percobaan ini adalah bahwa mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari hukum Hess dan mampu mengaplikasikannya dalam memahami proses kimia yang melibatkan perubahan energi. Dalam konteks ini, hukum Hess adalah prinsip yang menyatakan bahwa perubahan entalpi atau energi dari suatu reaksi kimia tidak tergantung pada jalur reaksi yang diambil, tetapi hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Dengan memahami hukum Hess ini, mahasiswa dapat menghitung perubahan entalpi atau energi dalam reaksi kimia yang melibatkan beberapa langkah reaksi atau reaksi yang tidak langsung.